Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ketua Yayasan Darul Karimah beserta keluarga besar, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, panjang umur, sehingga masih bisa berjuang untuk melanjutkan perjuangan mensiarkan agama Allah. Yang kami hormati para pengurus Yayasan Darul Karimah, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, para kiai, rekan-rekan pimpinan pesantren yang pagi hari ini hadir di tempat kami, mudah-mudahan kehadiran Bapak sekalian membawa berkah untuk kita semua. Tak lupa Ibu Sekretaris Kelurahan Sumopecung dan Babinsa Kelurahan Sumopecung yang saya hormati, Ibu Setel ini saudara saya nih, sama lahir di Bojonegara. Ternyata buat Ciputi untuk merawat tempat bola ini, mudah-mudahan kehadiran semuanya di tempat ini membawa terkabulnya doa kita untuk keselamatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ucapan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hari ini walaupun acara ini mendadak Pak Bulurah ya Bu Sekel, baru beberapa hari yang lalu kita ngobrol dengan kesatuan kita ketua yayasan untuk menyelenggarakan acara ini. Sebenarnya tadinya ragu-ragu ya, karena situasinya lagi begini, mohon maaf Bu Sekel, karena kita juga punya hajat mau syukuran asrama baru di belakang majelis ini. Tadinya mau acaranya riungan aja, berhubung banyak beberapa acara dan kita nggak bisa riungan aja. Alhamdulillah kita gelar acara ini, walaupun ya situasi kita juga masih ragu-ragu karena situasi pandemi juga masih belum selesai. Mudah-mudahan dengan hari ini kita berdoa bersama ini, mudah-mudahan cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, hingga kita pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, yang pertama saya ucapkan terima kasih. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Darul Karimah dan jajaran pengurus yang begitu semangat untuk mensiarkan agama Islam ini melalui lembaga-lembaga pendidikan. Alhamdulillah saat ini saya pribadi yang dikasih tanggung jawab berat ini untuk mengelola pesantren ini. Mudah-mudahan saya
mohon doanya kepada semuanya diberi kekuatan, kesabaran, keikhlasan, sehingga apa yang diamanatkan kepada saya ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Karena menurut saya amanat ini sangat berat sekali. Karena lembaga pendidikan seperti pesantren ini tidak sama, walaupun sama-sama pendidikannya beda dengan pendidikan sekolah. Karena saya harus mengawasi 24 jam santri, 24 jam harus terawasi santri. Mohon maaf Bapak Kiai Endang, Pak Kiai Endang sudah pengalaman ngurus pesantren ini. Hilang aja satu kita punya tanggung jawab berat. Di samping ya, kita harus membina santri ya, dari mulai bangun tidur, semua tidur kembali kita harus awasi perilakunya, ya, kegiatannya. Ini bagi saya tanggung jawab yang sangat berat. Mudah-mudahan apa yang diamanatkan yayasan kepada saya ini hakikatnya amanat dari Allah ya, melalui yayasan dan jatuhlah ke saya. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan, kesabaran. Kalau nggak sabar itu ya, saya tengah malam harus kontrol anak-anak pada ada semua apa enggak ya. Sebenarnya pesantren ini sudah dimulai dari pertengahan 2017 kalau nggak salah. 2017 sudah kegiatan di pesantren sudah berjalan. Seiring perjalanannya kami bapak-bapak di pengurus yayasan secara administrasi dirapikan secara administrasi. Jadi terakhir keberadaan pesantren ini saya dikasih amanat untuk izin operasionalnya para pengurus yayasan saya laporkan masih dalam tahap melengkapi persyaratan. Karena saya harus melengkapi 27 item yang harus dilengkapi, dan untuk izinnya sekarang ini harus ke Kemenag Pusat Pak Kiai, harus ke Kemenag Pusat. Makanya prosesnya agak lama dan saya sudah mau minta bantuan nanti Bu Sekel untuk keterangan domisilinya belum saya urus di kelurahan. Mudah-mudahan nanti Bu Sekel bisa membantu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah beranjak siang. Nanti ditambah penjelasannya oleh Ketua Yayasan nanti yang ngasih sambutan. Dan saya mohon Ketua Yayasan nanti meresmikan gedung baru yang di belakang baru selesai dibangun dengan simbolis nanti ditemani dengan pengurus yayasan yang lain. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Bapak Kiai Haji Farid Solihin yang telah memberikan sambutan tentang keberadaan pondok pesantren Darul Qura di lingkungan Bayangkara Baru, Komplek Pontak, mampu Sri Numpuk jadi satu. Jadi tiga nama dari sini, Pak. Komplek Pontak, Bayangkara Baru, Mampus. Karena dulunya di sini bukan Bayangkara Baru, namanya Gang Pontang. Karena penghuninya ya orang Pontang rata-rata. Lalu berubah menjadi Bayangkara Baru dan berubah itu juga menjadi Mampus. Tapi masih dalam satu kelurahan, yaitu Kelurahan Betul. Baiklah para bapak dan para ibu, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan. Sekaligus nanti akan meresmikan pondok pesantren Darul Qura yang ada di bawah Yayasan Darul Karimah kepada Bapak Haji Muji Raharjo. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk bagi kita untuk bisa selamat di dalam dunia ataupun akhirat. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih para guru-guru kami di sini hadir semua. Subhanallah. Sekali lagi benar-benar saya mengucapkan mohon maaf
saya tidak menyangka segini banyaknya hadir. Karena yang kita ketahui setiap hari Minggu, sekali lagi setiap hari Minggu itu pengajian mubafakoh. Walaupun sebenarnya kami jarang sekali mengikuti ke kampung-kampung, cuman subhanallah saya benar-benar mohon maaf sekali lagi mungkin karena tidak persiapan kami sehingga mungkin banyak mengecewakan para jemaah. Atas nama kami pimpinan yayasan, saya sekali lagi mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Saya yakin ini karena di luar dugaan kami yang perkiraan hanya sekian, tapi alhamdulillah dengan antusias ini semoga untuk ke depan menjadikan kami sebagai pelajaran untuk menjadi peningkatan kembali. Sekali lagi saya juga terima kasih atas Ibu Serkel bisa hadir di sini, Bapak Dagus bisa hadir. Sekali lagi saya takut tadi ya Pak ya, karena di dalam kondisi seperti ini rasanya takut ditegur. Cuman kami tidak mengajak, tapi alhamdulillah pada hadir. Tidak mengurangi rasa hormat kami juga bahwa pesantren ini sebetulnya ada dua. Ada Darul Karimah memang sudah berjalan ya, ada di Kesuren lokasinya. Alhamdulillah waktu peresmian Ibu Serkel juga hadir. Alhamdulillah hari ini juga hadir kembali. Alhamdulillah atas partisipasinya. Salam untuk Pak Lurah, dari Pak Dagus juga, untuk para kiai. Selain itu saya berharap untuk pengelola Darul Qur'an ini menjadikan sebagai sarana untuk mencerdaskan umat Islam. Marilah berdakwah sesuai dengan anjuran pemerintah. Jangan sampai nanti ini dibuat radikal. Waduh, jangan sampai saya pokoknya tidak mengajarkan untuk radikal. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Itu yang harus kita ini kan ke Pak pengelola Pak Haji Khairul Solihin. Selain itu ini juga saya berharap dengan adanya yang hadir sebanyak ini, semoga ini awal dari peningkatan. Nanti semoga ada santri yang bisa daftar di sini, monggo. Saya berharap di sini akan bertambah maju. Nanti mungkin tadi disampaikan Bapak Haji bahwa di belakang kita sudah bikinkan asrama. Rencana memang 2 lantai karena sekarang masih cukup untuk 1 lantai. Jadi kita nyusul dulu, mungkin untuk yang lain-lain dulu akan kita prioritaskan. Dan mana bahwa yayasan ini bertujuan mencerdaskan umat Islam sesuai Darul Karimah, ya, sesuai tuntunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu aja. Saya berharap sekali lagi yang hadir di sini bisa mensiarkan, mengabarkan saya membuka untuk murid santri yang baru. Monggo, asramanya sudah ada, tinggal kemauan yang orang-orang di sini, orang-orang tua di sini, semoga mengasih kesinambungan di sini untuk mencerdaskan anak bangsa, karena itu ada tanggung jawab kita semua. Kalau bukan kita siapa lagi? Sekali lagi, yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Jangan sampai malah kita membencinya. Mari. Sekian. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus Bapak Haji Mujirajo untuk meresmikan permohonan secara simbolis, silakan untuk menuju ke tempat penjagaan. Didampingi oleh Bapak RW dari Kesuren. Bapak RW dari Kesuren, silakan Bapak Haji Solihin. Kalau Bapak benar mohon doanya. Punten Pak Kiai. Ibu Serkel silakan untuk mendampinginya. Pak RW Bayangkara baru. Silakan ya, tidak banyak-banyak lah, karena simbolis saja untuk membuka kepada Ibu Serkel. Babinsa, pada Bapak Babinsa untuk dipersilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pembukaan asrama Darul Qura akan kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, nah, kalau foto dari sini sekali ya. Pakai dikasih pakai menghadap kaji pakainya. Silakan. Dibuka dulu ya. Ya, tak begitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Diresmikan oleh Bapak Pimpinan Haji Mujira Harjo, Yayasan. Insyaallah didoakan oleh para kiai. Di sini ada Kiai Haji Idam Lailatul Qadar, Bapak Kiai Haji Habibudin, Bapak Kiai Haji Mukhtar, dan para kiai serta para ustadz dan para ibu-ibu, bapak-bapak yang telah mendoakan. Mudah-mudahan pondok pesantren Darul Qura ini terus berkembang untuk mendidik anak-anak kita sebagai anak-anak yang mempunyai akhlakul karimah, sebagai anak-anak penerus bangsa, sebagai anak-anak meneruskan perjuangan agama Islam khususnya di negara yang kita cintai. Terima kasih kepada Bapak Haji Muji yang telah meresmikan asrama pondok pesantren Darul Qura. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk selanjutnya sambutan dari perwakilan dari Kelurahan Sumber Pecung, insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Haja Tuti. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan beserta pengurus pada saat ini Pak Haji Muji, dan yang saya hormati Ketua Pengelola Pondok Pesantren beserta jajarannya, dan juga di sini yang saya hormati dan yang pastinya saya sayangi Al-Mukarram, ada para Pak Kiai hadir di sini. Mudah-mudahan masih ingat dengan saya Pak Kiai. Ya, dan yang saya hormati rekan kerja kami di kelurahan, yaitu dari Babin Kamtibmas Pak Dagus, dan sepertinya ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di sini. Dan yang saya hormati Ketua RW Kesuren, Lingkungan Bayangkara beserta para RT-nya, serta bapak-bapak dan ibu-ibu para santri yang tidak saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Tentunya pasti rasa syukur itu harus senantiasa ditingkatkan, terlebih kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, nikmat barokah, di sini berkukuh bertatap wajah, dan sholawat serta salam tanpa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Kelurahan Bapak Haji Rohani. Kebetulan kemarin saya mendapatkan info by WA dari Ketua RW Kesuren Bapak Dr. Basihabudin. Terima kasih atas undangannya, dan saya sudah menyampaikan kepada Bapak Lurah. Pak Lurah mendelegasikan kepada saya. Sebetulnya berbagi tugas Pak Haji, karena pada hari ini ada tim DPN turun ke lapangan, jadi Pak Lurah ke tempat untuk fisik DPN, dan saya menempatkan tugasnya adalah di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya saya tidak mengurangi rasa hormat ya Pak, karena saya perempuan. Dari tadi saya datang itu sesuai dengan surat undangan. Saya bingung saya duduk di mana, karena kok ini laki-laki semua gitu. Saya bisik-bisik dengan Pak RW Bayangkara, dengan Pak RT, ini gak ada ibu-ibunya yang menemani saya gitu, karena agak risih, khawatir ada kesalahpahaman. Ya, perlu saya sampaikan selaku perwakilan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, di mana pada saat ini kita sedang menjalani pandemi corona, dan kami yakin dengan hadirnya
banyaknya para kiai, para kesepuhan di sini, insya Allah doa-doanya makbul diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap kami harus menyampaikan pesan-pesannya, kesampingkan antara suka dan tidak sukanya. Karena pada saat ini kita masa pemerintah itu sedang giat-giatnya menggembar-gemborkan untuk tetap menggunakan masker. Ya, Bapak Ibu mohon izin karena kami adalah petugas dari pemerintah selama acara berlangsung tetap menggunakan masker dan boleh menurunkan masker apabila kita sedang menikmati jamuan atau hidangan atau ketika kita sedang berbicara. Ya, mohon izin saya hanya menyampaikan pesan-pesan atau program dari pemerintah pusat dan saya adalah dari kelurahan dan lebih pada saat ini kami didampingi oleh dari pilar kelurahan yaitu dari Babin Kaptipmas. Dan hikmah dari pandemi corona ini itu sangat luar biasa. Satu, seperti Rasulullah mengajarkan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Tentu dengan rajin mencuci tangan, dengan rajin membersihkan tubuh kita, maka virus atau bakteri itu pun akan keluar. Jadi kami menyampaikan sepulangnya dari acara ini, Bapak dan Ibu jangan langsung bersentuhan dengan keluarga. Langsung ke belakang berganti baju, mencuci tangan dan mencuci kakinya, baru berinteraksi dengan keluarga. Itu adalah salah satu ikhtiar untuk melepas rantainya virus. Bukan hanya virus corona, tapi virus-virus yang lain. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala penyakit, diberi nikmat sehat, biar kita bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di sini mohon izin Pak Haji, saya menyampaikan ada pesan karena kemarin hadir rapat di pemerintah Kota Serang yang langsung dipimpin oleh Bapak Wali Kota, yaitu menyampaikan untuk pelaksanaan pendaftaran PTSL atau sertifikat tahap kedua itu sudah dibuka kembali. Jadi persilakan Pak RT, Pak RW untuk menyampaikan kepada masyarakat via speaker atau bagaimana caranya teknisnya saya serahkan, disampaikan kepada seluruh warga bagi yang belum mengikuti program tersebut agar merapat ke RT dan RW. Jadi nggak usah warganya yang datang ke kelurahan karena kita sedang menjalani pandemi. Cukup RT dan RW yang ke kelurahan. Ya, dan saya tertarik dari pagi Pak Haji Muji saya di sini dari jam 7:30 saya sudah duduk manis ditemani Pak Ustadz. Tertarik dengan temanya pada hari ini yaitu tingkatkan takwa selamat dunia akhirat. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Tentu ketakwaan itu berarti satu universal atau satu lingkup dengan keimanan. Dan keimanan kata Pak Kiai juga bukan hanya di bibir saja, tapi perlu direalisasikan dengan sikap kita di kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah menjaga kebersihan diri agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Ya, dan saya serta Pak Dagus ini undangannya bukan hanya ini aja ya Pak Haji. Alhamdulillah waktu yang di Kesuren itu juga kami hadir. Makanya tadi saya sempat bisik-bisik sama Pak Dagus, kalau yang di Kesuren itu peresmian apa gitu. Oh, kalau yang di sini berarti peresmian asrama. Iya. Dan saya juga tadi sempat menggali info dari pengelola, dari Pak Ustadz. Alhamdulillah saya diaku saudara di sini. Jadi dulu deh kan, iya. Ternyata yang di belakang itu adalah pembangunan asramanya untuk penginapan para santri. Dan estimasi jumlah santrinya ada sekitar 20-25 orang. Dan mudah-mudahan Pak Haji, karena saya juga mempunyai media sosial, akan saya share info ini biar bermanfaat bukan hanya untuk masyarakat Kesuren dan Bayangkara saja, tapi untuk masyarakat yang ada di Kota Serang. Cuman untuk pengadministrasi pembiayaannya mungkin langsung ke pengelola gitu ya. Ya, dan saya masih bertanya karena di belakang itu masih asrama. Untuk kegiatan KBM-nya di mana ini Pak? Oh, tetap di sini, bukan di bawah yang di Kesuren itu, bukan ya? Iya, karena saya berpikirnya apakah santri yang ada di sini untuk kegiatan belajar mengajarnya berpindah tempat ke yang kemarin waktu itu di launching. Iya, ternyata tetap di sini.
Barakallah yang Pak Haji, Ketua Yayasan dan Ketua Pengelola tetap menjalankan dakwahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelimpahan barokahnya, tetap berjalan, tetap ikhlas dan sabar untuk melayani masyarakat warga dari Kelurahan Sumur Pecung pada khususnya, dan tentunya juga untuk masyarakat Kota Serang Provinsi Banten. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratil mukarramun wal muhtaram, para alimul ulama, para kiai, orang-orang tua kita yang kita harapkan petunjuk petuah agamanya. Alhamdulillah hadir Syekhina, guru kita Bapak Kiai Jinda. Mudah-mudahan beliau yang sudah tua ini ya tetap dikasih kekuatan semangat ya, demi untuk memberikan petuah-petuah agama kepada kita, agar senantiasa kita tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta dalam bimbingan dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadir juga yang saya hormati Bapak Haji Habibuddin yang dari Kesuren, orang tua kita Bapak Haji Sayuti. Alhamdulillah para kiai guru kita, alhamdulillah baru saja tiba Bapak Kiai Haji Sobirin, juga para kiai-kiai yang lain alhamdulillah hadir juga, dan sebagai kiai, sebagai sahibul makom, sahibul hajat ya Bapak Kiai Haji Khairus Sholihin. Alhamdulillah beliau telah diberikan sambutan yang alhamdulillah mudah-mudahan dipahami ya maksud dan tujuan dari penyampaian tadi. Yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Muji Raharjo, yang alhamdulillah saya sebetulnya ini banyak ketemu sama orang-orang seperti beliau ini ya, bahkan mungkin lebih dari segi mungkin kemampuan finansial ini ya, tapi beliau berbeda begitu ya. Alhamdulillah berbedanya ini untuk kebaikan ya. Perbedaan beliau itu bukan beliau ini ya mempunyai jabatan yang lebih tinggi dari yang saya kenal ya, dari orang-orang lain. Beliau ini mengikrahkan ya hidupnya itu dan kemampuannya itu untuk agama ini ya. Alhamdulillah ya, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat ya. Mudah-mudahan beliau tetap semangat ya, membantu memperjuangkan agama ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati aparatur pemerintah, alhamdulillah Babin Kamtibmas Bapak Agus, Pak ya, terima kasih atas kehadirannya. Yang dari alhamdulillah hadir yang terhormat dari kelurahan Ibu Sekel ya. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Yang saya hormati para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat yang
bergabung dalam majelis musyawarah. Kepada orang-orang tua, hadirin, kesepuhan yang dari lingkungan Suren atau lingkungan Ciwaru atau lingkungan sekitarnya, ibu-ibu dan adik-adik santri yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga saya tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah pada saat ini, ya, sekalipun sudah bukan bulan Rajab, ya, tapi tidak apa-apa. Pada saat ini kita sedang memperingati Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita peringati peristiwa Isra dan Mi'raj dari beliau itu karena atas dasar keimanan kita, ya. Kita percaya sepenuh hati bahwa beliau telah melakukan Isra Mi'raj, ya, berangkat dari Makkah ke Palestina dan kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah merupakan bagian dari akidah, ya. Artinya kalau orang Islam tidak mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj, berarti dia murtad, ya. Karena peristiwa ini sudah dibenarkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1, gitu ya. Jadi ini sekedar untuk peringatan saja, ya. Kalau orang Islam tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj, ya, itu berarti sudah tidak menjadi Islam lagi, sudah murtad itu. Karena Islam itu bagian daripada akidah. Ya. Ini sudah banyak sekali aliran-aliran yang cuma digerebek itu di Pandeglang itu, ya, yang mengatakan itu juga sama sholat, ya. Tapi sholat mereka dengan sholat yang seperti kita kenal, ya, dari kiai-kiai itu berbeda itu. Sholat dengan cara yang seperti itu, ya, itu sudah bukan merupakan sholat dari orang Islam itu, ya. Itu juga sudah murtad yang begitu, sudah murtad itu. Jadi yang kedua adalah tasawuf asrama baru, ya. Alhamdulillah ini kerja keras Pak Haji Mulia Harjo, kerja keras dari Pak Iqbal Solihin, dan, ya, atas doa dari warga lingkungan Kemang, alhamdulillah, ya. Ini atas doa dan dukungan dari Bapak dan Ibu warga lingkungan Kemang yang menggerakkan kemudian nanti Pak Haji Mulia Harjo dan Pak Iqbal Solihin untuk semangat, ya, untuk tetap memperjuangkan, ya, agama Islam. Alhamdulillah. Tetap kita doakan dan tetap kita dukung karena ini adalah, ya, bagian daripada ibadah. Nah, yang ketiga ini penutupan pengajian Majelis Mudzakarah, ya. Majelis Mudzakarah ini sudah berjalan sekitar 7 tahun, ya. Alhamdulillah, bukan berarti 7 tahunnya, ya, tapi apa yang kita lakukan selama 7 tahun tersebut, ya. Jadi bukan tuanya, ya, tapi apa yang kita lakukan sepanjang kita hidup itu, ya, itu yang akan menjadi nilai daripada hidup, bukan usianya, bukan usia pengajiannya, ya, tapi apa yang kita lakukan, ya, untuk mengisi, ya, kehidupan hasil daripada pengajian tersebut, gitu, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit dari pengajian itu, mudah-mudahan, ya, setiap hari coba untuk diamalkan, ya, gitu, ya. Alhamdulillah. Jadi ini biasanya penutupan ini dilakukan di Gawang, ya, di pesantren biasanya Pak almarhum Kiai Haji Martin Jawake, ya. Namun beliau ternyata sudah mendahului kita.
Namun di antara yang ditinggalkan oleh beliau itu selain pondok pesantren adalah inilah majelis mudzakarah. Sepeninggal beliau, ya tugas kita lah ya untuk melestarikan pengajian ini. Jangan sampai pengajian ini terhenti. Karena apa? Ya, karena ditinggal oleh beliau. Alhamdulillah, jamaah majelis mudzakarah sekalipun ditinggal ya, oleh pendirinya Pak Kiai Haji Matin Jawahir, tetap sampai dengan saat ini masih ada, masih berjalan. Dan mudah-mudahan ini pun bukan untuk terakhir ya, pengajian ini, tapi ini untuk sementara. Karena memang sudah menjadi budaya ketika menghadapi bulan suci Ramadan, aktivitas pengajian itu untuk sementara dihentikan. Ya, padahal itu sebetulnya tidak sesuai dengan Pak Kiai gitu. Ya, keutamaan ngaji gitu ya, yang justru diutamakan dilakukan di bulan Ramadan. Karena apa? Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Yang pertama ayatnya itu Iqra, ya, memerintahkan kepada untuk belajar. Seharusnya belajar itu di bulan Ramadan, ya, lebih tepatnya. Tapi kemudian karena budaya terbentuk budaya, tidak masalah, mudah-mudahan diampuni. Ya, ini kesalahan dari sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya kepada majelis mudzakarah, jamaah majelis mudzakarah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, ya, saya mengajak ya untuk kembali mengaji selepas nanti kita melakukan puasa ya bulan Ramadan. Ya, setelah lebaran nanti marilah kita bersama-sama ya semangat lagi ya, kita adakan lagi pengajian majelis mudzakarah ya, karena ini bukan penutupan terakhir, tapi penutupan sementara. Ya. Terutama kepada Pak Haji Muji yang selalu saya repotkan dan jamaah repotkan dia. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan gitu ya. Itu. Mudah-mudahan selalu dikasih semangat sama Allah Subhanahu Wa Taala, kesehatan, ya rezeki yang banyak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan terakhir adalah ucapan terima kasih ya pada jamaah majelis mudzakarah yang selama ini ya, dibawa ke sana kemari ya, tergantung Pak Suratma yang Bapak Yus ya, namun itu alhamdulillah ya akan menjadi bagian daripada ibadah ya kita. Insya Allah nanti akan menjadi pemberat ya, amal kebaikan kita di akhirat nanti ya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Nah, sepertinya hanya sekedar itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, tetap semangat, jaga kesehatan. Karena ini di masa pandemi, ya tetap semangat, jaga kesehatan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.